Pada kali ini saya berkatekese tentang sakramen imamat dalam Gereja Katolik. Sakramen imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada gereja sebagai sarana untuk melanjutkan karya keselamatannya. Sakramen ini berakar pada perutusan Yesus sendiri kepada para rasul ketika ia memanggil mereka untuk menjadi gembala umatnya, terutama dalam perjamuan terakhir saat ia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Di mana terambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 19. Dalam sakramen imamat, seorang pria yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ditahbiskan menjadi perpanjangan kehadiran Kristus di dunia. Dengan tahbisan itu, mereka diangkat menjadi pelayan Allah yang secara khusus bertugas memimpin umat dalam perayaan liturgi, menguduskan mereka melalui sakramen-sakramen dan menggembalakan mereka dengan cinta kasih Kristus. Sakramen ini menjadi tanda kehadiran Kristus yang tetap dalam gerejanya, terutama melalui perayaan Ekaristi, di mana kurban salib Kristus dihadirkan kembali secara nyata demi keselamatan umat manusia. Sakramen imamat memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yakni diakonat, kedua imamat, dan ketiga episkopat, masing-masing dengan tugas dan peran yang saling melengkapi. Diakon yang dipanggil untuk melayani dalam tugas-tugas kasih, pewartaan Injil, dan membantu imam dalam liturgi. Imam yang ditahbiskan pada tingkatan kedua diberi tanggung jawab utama untuk mempersembahkan Ekaristi, melayani sakramen-sakramen, dan menjadi gembala rohani umat. Uskup pada tingkatan tertinggi adalah penerus para rasul yang memiliki kuasa penuh dalam menggembalakan gereja lokal serta mentahbiskan para imam dan diakon. Ketiga tingkatan ini menggambarkan bahwa sakramen imamat adalah sebuah pelayanan, bukan hak istimewa. Seorang imam dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana Kristus sendiri datang untuk melayani umatnya di dunia. Imamat Kristiani memiliki hakikat yang unik karena seorang imam bertindak in persona Christi, yakni dalam pribadi Kristus, khususnya dalam perayaan Ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Imam menjadi sarana utama melalui mana rahmat Allah mengalir kepada umatnya. Dalam tugasnya, imam tidak hanya melaksanakan fungsi liturgis, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan hidup selibat, seorang imam menyerahkan seluruh dirinya kepada Kristus, dan gerejanya mencerminkan kasih yang total dan tak terbagi kepada Allah dan umat manusia. Selibat bukanlah sekedar kewajiban, melainkan tanda kesetiaan dan pengorbanan yang mengarahkan imam kepada hidup yang lebih sempurna dalam Tuhan. Imam dengan tidak menikah bebas untuk mengabdikan seluruh waktunya bagi Allah dan umatnya
tanpa gangguan tanggung jawab keluarga. Selibat juga mencerminkan teladan hidup Kristus yang tidak menikah, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani misi keselamatan Allah. Dalam tradisi gereja barat, selibat telah menjadi aturan wajib bagi para imam karena dinilai sebagai tanda keutamaan rohani dan pengabdian yang total kepada Allah. Meski tidak mudah, hidup selibat adalah ungkapan kasih yang radikal dan panggilan untuk mengarahkan seluruh perhatian pada Allah sebagai prioritas utama. Panggilan imamat bukanlah suatu keputusan manusiawi semata, tetapi jawaban atas undangan Allah yang memanggil seseorang untuk hidup dalam pelayanan khusus. Dalam surat orang Ibrani dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan ini bagi dirinya sendiri, tetapi hanya orang yang dipanggil oleh Allah. Bisa kita lihat dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 4. Oleh karena itu, proses pembentukan calon imam tidak hanya mencakup pendidikan intelektual, tetapi juga pembinaan rohani, moral, dan emosional, agar mereka benar-benar siap untuk menjadi gembala yang setia. Seorang imam dipanggil untuk hidup dalam kesatuan mendalam dengan Kristus, sehingga ia dapat menjadi saluran rahmat Allah yang berdaya guna bagi umat yang dilayaninya. Sakramen imamat adalah rahmat besar bagi gereja. Melalui sakramen ini, gereja dapat melanjutkan misinya mewartakan Injil dan merayakan sakramen-sakramen yang membawa kehidupan ilahi kepada umat manusia. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, panggilan imamat adalah tanda kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena imam adalah saksi dan tanda kehadiran Kristus yang hidup di tengah-tengah gereja, menggembalakan umat dengan kasih, kelembutan, dan penghormatan dan pengorbanan seperti gembala baik. Panggilan ini adalah sebuah misteri cinta ilahi yang harus diterima dengan iman, dihidupi dengan komitmen. Semoga para pria yang mendengarkan panggilan ini, ia berani menjawab ya seperti para rasul, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Kristus, Sang Imam Agung, dan gerejanya yang kudus.